Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Akhirnya Xiaomi Indonesia resmi merilis Mi 11 Lite di tanah air. Mi 11 Lite bukanlah smartphone yang ecek-ecek sob, sebab Mi 11 Lite mengusung desain indah yang terinspirasi dari sang flagship Xiaomi Mi 11. Bahkan sobat mungkin bisa jatuh hati pada desainnya yang kece abis. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu kelebihan dan kekurangannya, biar sobat lebih yakin dan gak kecewa setelah membelinya. Oke, langsung aja kita bahas kelebihan Mi 11 Lite ini. Kelebihan pertama, desain menawan dan bobot ringan. Xiaomi Mi 11 Lite membawa bahasa desain dari saudaranya yang ada di kasta flagship, yaitu Xiaomi Mi 11. Hal ini terlihat dari penempatan lubang kamera depan yang ada di pojok kiri atas. Kemudian bentuk modul kamera belakangnya pun sama persis. Desain modul kamera yang dinamai Dazzling Halo Ring ini menempatkan 3 lensa plus lampu flash secara bertingkat. Pada tingkat pertama, lampu flash dan lensa makro ditata segaris. Modulnya ini punya warna yang selaras dengan penutup belakangnya. Lalu tingkat kedua ada lensa utama dan lensa ultrawide yang juga ditata segaris. Modulnya ini punya bentuk oval dan berwarna hitam. Khusus untuk lensa utama dilengkapi ring berwarna perak. Modul kamera Mi 11 Lite ini hanya punya ketebalan 1,77 mm. Hal ini dapat memberi kesan bahwa Mi 11 Lite adalah smartphone yang ringkas dan tidak menciptakan ganjalan. Kemiripan antara Mi 11 Lite dan Mi 11 berhenti pada cover belakang. Penutup belakang smartphone ini memakai bahan kaca anti silau untuk varian warna bubblegum blue dan peach pink. Sementara varian warna boba black memakai bahan smooth glass. Varian warna yang terakhir disebut adalah yang paling menawan, sebab karena dipoles secara glossy, bisa memantulkan objek yang ada di depannya. Kelebihan kedua, tampilan layar sangat keren. Xiaomi Mi 11 Lite dibekali panel AMOLED 6,55 inci Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan kerapatan 402 ppi. Refresh rate layarnya pun sudah 90 Hz dan tingkat kecerahannya mencapai 800 nits. Adapun kecerahan minimumnya cukup rendah, yakni 2,8 nits. Cukup nyaman buat sobat yang suka pakai smartphone di kondisi remang-remang. Xiaomi juga memberikan kelebihan lain buat layar smartphone ini, yaitu dukungan warna 10 bit. Artinya layar AMOLED-nya bisa menampilkan 1 miliar ragam warna. Maka tak heran bila rentang warna yang dimilikinya masuk standar DCI P3 dan punya rasio kontras yang bagus, yakni 5 juta banding 1. Rentang warnanya pun diperkuat dengan dukungan teknologi SDR10. Layarnya pun mendukung Wideband L1 yang berguna sekali untuk dipakai bermain game, sebab touch sampling rate-nya tembus 240 Hz. Angka touch sampling rate ini memiliki makna bahwa si layar mampu menerjemahkan satu sentuhan menjadi gerakan hanya dalam tempo 4,16 milidetik, sehingga cukup responsif sekali sob. Terakhir, karena memakai panel AMOLED, sobat bisa mengaktifkan fitur Always On Display. Salah satu kegunaan fitur Always On Display ini adalah untuk menggantikan fungsi lampu notifikasi LED. Saat notifikasi masuk, bagian tepi layar akan menyala dengan efek seperti bernafas. Kelebihan ketiga, chipset gahar. Mi 11 Lite memakai chipset sama seperti Poco X3 NFC dan Redmi Note 10 Pro. Ya, chipset itu adalah Snapdragon 732G dari Qualcomm. Karena memakai jenis chipset yang sama, performa Mi 11 Lite secara teori akan tidak jauh berbeda dari dua saudaranya itu. Snapdragon 732G adalah chipset premium kelas menengah fabrikasi 8nm. Chipset ini sejatinya adalah Snapdragon 730G yang ditingkatkan. Di Snapdragon 732G terdapat 8 core CPU yang terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama adalah 2 core kencang Kirin 470 Gold 2,3 GHz yang berbasis Cortex A76. Sedangkan klaster kedua diisi oleh 6 core Efficient Kirin 465 1,8 GHz dengan arsitektur Cortex A55. Pada bagian desain menggunakan aplikasi AnTuTu versi 8, skor yang diraih adalah 290.172. Cukup bagus buat smartphone kelas menengah premium. Pengetesan berlanjut ke aplikasi Geekbench 5 untuk melihat kemampuan CPU-nya. Hasilnya Mi 11 Lite memperoleh skor 560 untuk single core dan 1796 buat multi core. Skor yang cukup bagus, menandakan bahwa smartphone ini lancar saat menjalankan satu aplikasi atau beberapa aplikasi sekaligus. Kelebihan keempat, kamera cakep.
Memakai modul kamera belakang yang sama dengan Mi 11 membuat Mi 11 Lite jadi punya konfigurasi serupa. Hanya saja spesifikasinya tentu berbeda. 3 lensa yang ada di kamera belakang Mi 11 Lite terdiri atas lensa utama 64 megapiksel Samsung GW3. Kemudian ada lensa ultrawide 8 megapiksel Sony IMX355 dan yang terakhir lensa makro 5 megapiksel Samsung S5K 5e9. Ketiga lensanya ditemani oleh lampu flash dual LED dual tone. Balik ke sisi depan, ada lensa swafoto 16 megapiksel dengan sensor Sony IMX471. Terakhir soal perekaman video, lensa utamanya bisa meraih resolusi maksimal 4K 30 fps. Bisa juga 1080p di 30 fps dan 60 fps. Sedangkan lensa ultrawide dan makro bisa menghasilkan video dengan resolusi maksimal 1080p 30 fps. Fitur penstabil ISO bisa diaktifkan di semua resolusi dan lensa kecuali lensa makro sob. Hasil perekaman video yang paling bagus tentu saja dengan lensa utamanya, sebab rentang dinamisnya luas, ketajamannya sip, dan akurasi warnanya yang mengesankan. Dipakai untuk merekam video pada malam hari pun masih oke, walau begitu rentang dinamis berkurang dan muncul noise. Kelebihan kelima, baterai awet dan fast charging. Xiaomi Mi 11 Lite dibekali baterai yang tidak besar-besar amat, yakni 4250 mAh saja. Sebuah ukuran yang standar untuk zaman sekarang. Tapi siapa sangka baterai smartphone ini tembus endurance rating 100 jam menurut uji yang dilakukan GSM Arena. Saat kondisi baterainya penuh, Mi 11 Lite bisa dipakai selama 11 jam 13 menit untuk browsing dengan WiFi dengan mode 90 Hz. Waktu pakai meningkat jadi 14 jam 23 menit saat dipakai untuk menonton video offline 60 Hz. Sedangkan kalau digunakan untuk telepon mampu bertahan selama 24 jam 8 menit. Baterainya juga didukung teknologi pengisian cepat 33 Watt, mengecas selama 30 menit dengan adaptor bawaan mampu mengisi hingga 58%. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dari kosong sampai penuh adalah 1 jam 4 menit menurut pengujian GSM Arena. Kelebihan keenam, speaker mantap. Speaker yang dimiliki Mi 11 Lite memang tak seperti Mi 11 yang berlabelkan Harman Kardon. Kendati demikian, setup yang diberikan Xiaomi sudah cukup bagus, yakni speaker stereo. Satu ditaruh di frame bagian bawah, sementara satu speaker lainnya menyatu dengan earpiece di atas. GSM Arena menyebut kalau suara yang keluar dari speaker Mi 11 Lite masuk ke kategori kelantangan sangat bagus. Kualitas suaranya ini mengalahkan Redmi Note 10 Pro, bahkan menyamai Mi 11. Sebagus apapun smartphone pasti memiliki kekurangan. Berikut ini adalah beberapa poin kekurangan Mi 11 Lite yang patut sobat jadikan sebagai catatan atau pertimbangan sebelum membeli Xiaomi Mi 11 Lite. Kekurangan pertama, jack audio absen dan slot microSD hybrid. Menciptakan Mi 11 Lite dengan bentuk yang tipis bukannya tanpa pengorbanan. Pasalnya, hal ini membuat Xiaomi harus membuang jack audio 3,5 mm. Sobat pun yang ingin mendengarkan audio dengan headset mesti memakai konverter USB-C ke jack audio 3,5 mm. Tapi untungnya sob, Xiaomi sudah menyediakan konverter di paket penjualannya. Penempatan ruang guna mencapai desain yang tipis berdampak pada absennya slot microSD. Ya, Mi 11 Lite memakai slot SIM hybrid. Sobat pun harus memilih memasang 2 kartu SIM atau 1 kartu SIM dengan 1 kartu microSD. Oke, semoga pembahasan tadi bisa membantu sobat sebelum membeli Xiaomi Mi 11 Lite. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.